Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beda kita dengan Syiah 5, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, dia menambah rukun iman, mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita, rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12, kafir. Yang kedua, dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu anhu, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau dia enggak, Abu Bakar laknatullah alaih. Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada yabdu bada. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu. Imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang keenam, yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahlu sunnah. Kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya Sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu? Sunni Syiah. Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dia hinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Ini 5 perbedaan kita dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mencoba mengkaji rukun iman yang ada di syariat selama ini. Rukun iman yang ada di syariat ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Beriman kepada para rasul. 5. Beriman kepada hari akhir. Dan 6. Beriman kepada qada dan qadar. Perlu kita ketahui, perlu kita fahami bersama bahwa sesungguhnya rukun iman yang 6 yang selama ini kita fahami, kita imani, seluruhnya ke-6 rukun itu imannya tertuju hanya kepada makhluk. Semuanya berbau makhluk. Yang pertama, iman kepada Allah. Selama ini kita iman kepada
Allah hanya sebatas nama Allah. Nama Allah itu bisa ditulis, bisa dibuat kaligrafi, bisa dilihat. Inilah iman kita selama ini. Iman kepada Allahnya masih iman kepada nama Allah, bukan kepada pemilik nama Allah. Ini nama Allah itu makhluk. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu yang makhluk. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu juga makhluk. Yang keempat, kita beriman kepada para rasul. Rasul juga makhluk. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Hari akhir juga makhluk. Yang keenam, kita beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar pun juga makhluk. Jadi selama ini tanpa kita sadari, iman kita masih iman kepada makhluk. Karena apa? Karena tidak sadar, dengan tidak sadar selama ini kitalah yang jadi Tuhan. Tanpa kita sadari, kitalah selama ini yang mentuhani diri, hidup dan badan kita sendiri. Maka dari itu imannya masih iman kepada makhluk. Inilah iman yang ada di syariat. Rukun iman yang 6 yang dipahami di babakan syariat. Di dalam hakikat pun juga ada rukun imannya. Tapi di babakan hakikat, rukun imannya hanya 3. Jadi pada tujuannya kita memahami rukun iman yang 6 yang ada di syariat, mari kita sambung, mari kita sinkronkan, mari kita perjalankan seiring bersama dengan pemahaman rukun iman yang ada 3 di babakan hakikatnya, agar nyambung. Tujuannya demikian, tidak menampilkan perbedaannya. Mari kita temukan titik benang merahnya antara rukun iman yang ada di syariat dan rukun iman yang ada di hakikat. Rukun iman yang ada di hakikat itu hanya ada 3. Akan tetapi selama ini rukun iman yang ada di syariat yang ada 6 itu hanya khusus bagi umat yang beragama Islam saja. Itu rukun iman yang ada di syariat. Akan tetapi rukun iman yang ada di hakikat yang ada 3 pilar ini diperuntukkan kepada seluruh manusia dan seluruh agama apapun yang ada di dunia ini. Jadi rukun iman yang 3 butir secara hakikatnya ini diperuntukkan kepada seluruh manusia tanpa membedakan agamanya. Inilah bukti ayatnya Allah yang menunjukkan hakikat rukun iman itu ada 3. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar iman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal soleh, maka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah ayat 62. Shadaqallahul azim. Inilah rukun iman secara hakikatnya yang saya maksud di atas, yakni ada 3. Barang siapa, baik orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, dan siapapun orangnya, bila mereka benar-benar iman kepada Allah, 1. Yang kedua, beriman kepada hari kemudian. Yang ketiga, beramal soleh. Jadi 3 pilar pokok iman kepada Allah secara hakikatnya itu adalah 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada hari kemudian, dan 3. Beramal soleh. Maka bila manusia mempraktekkan, mengaplikasikan hati, memegang 3 pilar pokok rukun iman ini, maka merekalah yang sesungguhnya Islam di sisi Allah. Bagaimana mungkin tidak dianggap Islam meskipun orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, dan siapapun, bila memegang 3 pilar pokok iman ini, maka mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya, dan mereka tidak akan bersedih hatinya. Ini maknanya hatinya sudah Islam di sisi Allah, meskipun agama-agama badaniyahnya bukan beragama simbol Islam. Ini maksudnya. Jadi meskipun agama kita Islam, akan tetapi bila kita tidak memegang hakikat rukun iman yang ada 3 ini, maka di sisi Allah kita belum Islam. Yakni iman kepada Allah, iman kepada hari kemudian, dan beramal soleh. Nah, mari kita bahas yang 3 pilar pokok rukun iman ini. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu iman yang bagaimana? Sedangkan iman kepada Allah itu di tatanan syariat hanya iman kepada sebuah nama Allah saja, bukan iman kepada pemilik nama Allah, bukan iman kepada pemilik zat yang mentuhani nama Allah itu. Siapakah Allah itu? Siapakah Tuhan itu? Siapakah pencipta alam ini? Di dalam surat Kursi sudah seringkali saya sebutkan siapa sejatinya Allah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Allah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal, yang hidup terus-menerus menghidupi seluruh ciptaannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله وصحبه أجمعين